Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nova Artika di kelas sejarah. Bagi kelas 10 yang baru bergabung, salam kenal. Kali ini kita akan perkenalan dulu dengan pelajaran sejarah. Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata sejarah atau masa lalu? Apakah candi, museum, kerajaan, atau kenangan bareng mantan? Kenangan bareng mantan bukan termasuk peristiwa sejarah. Nanti kita bahas mengapa bukan. Pertanyaan yang perlu kalian jawab di sini adalah mengapa kita perlu belajar sejarah. Kalian harus ingat kata-kata dari tokoh berikut. Siapa dia? Benar, Insinyur Soekarno. Bung Karno pernah mengatakan jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri. Jadi, belajar sejarah atau masa lalu itu sangat penting, karena hidup kita tidak pernah lepas dari masa lalu. Kalian juga melewati tahapan yang sangat panjang untuk sampai di sini. Tentunya kalian melewati masa SD, kemudian SMP atau MTS, lalu sekarang menuju SMA atau MA. Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah atau pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Banyak sekali peristiwa sejarah yang menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya adalah pohon. Ya betul, pohon. Tapi bukan pohon yang seperti ini, tapi pohon silsilah keluarga raja, seperti itu. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang artinya masa lampau. Dalam bahasa Yunani disebut historia, yang artinya ilmu atau orang pandai. Sedangkan menurut KBBI, sejarah adalah asal-usul keturunan, silsilah, kejadian atau peristiwa yang benar terjadi di masa lampau, atau pengetahuan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut adalah definisi sejarah menurut sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya, siapa yang disebut sebagai bapak sejarah dunia? Jawabannya adalah Herodotus. Herodotus adalah sejarawan Yunani kuno. Beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan bukti-bukti sejarah secara sistematis, kemudian menuliskannya dalam bentuk narasi secara jelas. Suatu peristiwa dapat dikatakan sejarah jika memiliki 3 ciri. Yang pertama, unik, hanya terjadi satu kali. Yang kedua, penting, berpengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga adalah abadi atau dikenang sepanjang masa. Kita ambil contoh, misalnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, apakah peristiwa ini termasuk peristiwa sejarah? Yang pertama, apakah peristiwa ini unik? Ya, karena hanya terjadi satu kali, yaitu pada tanggal 17 Agustus 45. Apakah peristiwa ini penting? Ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Dan apakah peristiwa ini abadi? Ya, karena dikenang sepanjang masa. Jadi, peristiwa proklamasi adalah peristiwa sejarah. Sekarang contoh kedua, apakah jalan-jalan bareng mantan adalah peristiwa sejarah? Yang pertama, apakah peristiwa ini unik? Jawabannya tidak, karena tidak hanya terjadi satu kali. Lalu apakah penting? Mungkin penting buat kamu, tapi tidak penting untuk hajat hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, apakah abadi atau dikenang sepanjang masa? Tidak. Nah, jadi jalan-jalan bareng mantan bukan termasuk peristiwa sejarah. Nah, jadi dapat kita simpulkan peristiwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu
dan hanya terjadi sekali, mempengaruhi hidup banyak manusia dan akan terus dikenang sepanjang masa. Sampai di sini kalian paham kan apa itu sejarah? Untuk materi selanjutnya, kalian akan belajar mengenai cara berpikir kronologis, sinkronis, dan diakronis dalam belajar sejarah. Sekian pelajaran kali ini, sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Jos Santayana, seorang filsuf dari Spanyol, pernah berkata, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.